saya Nur Malasari. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpajakan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama di sini ada pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang kita masuk di fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai anggaran. Di sini pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Jadi negara itu membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selanjutnya, fungsi mengatur. Di sini, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Jadi dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ketiga, fungsi stabilitas. Jadi maksudnya, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta mengatur pajak yang efektif dan efisien. Berikutnya 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Di sini pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikutnya manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk mendanai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Berikutnya, sistem pemungutan pajak. Pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi ciri-ciri pada sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada pemerintah. Nah, wajib pajak itu ada perorangan, kemudian pengusaha maupun perusahaan. Jadi dia ini bersifat pasif. Sifatnya hanya pasif atau menunggu. Ciri selanjutnya, utang pajak itu timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Jadi tunggu ada surat dulu dari pemerintah, baru wajib pajak membayar. Itu kalau menggunakan sistem ini. Selanjutnya, Semi-Self Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi ciri-ciri pada sistem ini, wewenang untuk menentukan pajak terutang itu ada pada wajib pajak. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau yang pertama tadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak itu ada pada pemerintah. Nah, sedangkan untuk sistem kedua, wewenang menentukan pajak ada pada wajib pajak, sehingga wajib pajak ini bersifat aktif. Kalau tadi dia pasif, sifatnya menunggu. Yang ini dia aktif. Nah, mulai dari menghitung besarnya pajak, menyetor, bahkan melaporkan pajak terutangnya. Dan ciri yang terakhir, pemerintah itu tidak ikut campur. Jadi pemerintah pada sistem ini hanya mengawasinya. Berikutnya, withholding system.
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah ataupun wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi ciri-cirinya wewenang dalam menentukan besarnya pajak itu ada pada pihak ketiga, dengan catatan pihak ketiga itu bukan pemerintah ataupun wajib pajak. Berikutnya, asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas. Yang pertama, asas domisili, yaitu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Nah, jadi menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia itu akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan di Indonesia maupun penghasilan yang didapat dari luar negeri. Berikutnya, asas sumber. Maksudnya, cara pemungutan pajak itu dilakukan untuk negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Menurut asas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contohnya misalnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Dan asas yang terakhir yaitu asas kebangsaan, di mana cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contohnya, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia itu harus membayar pajak. Selanjutnya, macam-macam pajak. Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung, dia itu pajak yang langsung dikenakan kepada konsumen yang memiliki atas barang tersebut. Contohnya kayak kendaraan. Siapa yang memiliki kendaraan itu, maka dia langsung membayar pajak. Begitu juga dengan penghasilan. Ketika memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, maka secara otomatis penghasilannya akan dikurangi dengan tentunya pajak penghasilan. Begitupun juga dengan yang memiliki rumah atau bangunan, nanti akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Maksudnya pajaknya itu sebenarnya yang membayar itu konsumen, tetapi yang menyetor adalah produsen. Kayak contohnya misalnya kalau kalian makan di warung cepat saji, biasanya di situ biasanya kan dikasih struk. Nah, di struknya itu ada tercantum atau tertulis teks di bawah pesanannya kita. Kan di situ ada struknya, itu ada kayak misalkan makan ini segini harganya. Nah, di situ di bawahnya itu ada tertulis teks. Nah, teksnya ini adalah pajak. Nah, pajak yang dibayar oleh konsumen. Tetapi nanti yang menyetorkan pajak itu adalah produsen. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pajak tidak langsung. Begitu juga seperti materai. Itu juga termasuk dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya, berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, siapa yang memungutnya? Yaitu pertama pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat berarti yang memungutnya itu dari pusat. Nah, hasilnya pun juga disetorkan ke pemerintah pusat. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak atas barang-barang ekspor, pajak kekayaan, atau pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau pajak daerah, kalau pajak daerah dia berarti yang memungut adalah pemerintah daerah. Nah, nanti juga hasilnya disetor ke pemerintah daerah. Contohnya kayak kendaraan dan pajak reklame. Dan yang terakhir, berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, kalau subjektif dia contohnya kayak pajak penghasilan. Sedangkan kalau objektif dia meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang-barang mewah. Kan kalau kita menjual barang mewah itu pasti akan dikenakan pajak. Kemudian kalau misalkan juga kita beli barang di atas 2 juta, itu juga akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai, seperti itu.
Sekarang kita masuk ke tarif pajak. Nah, yang pertama ada tarif pajak progresif, yaitu persentase pajak semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Di situ ada tabel, coba diperhatikan. Pendapatan atau penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan pajak 5%. Tapi ketika penghasilannya naik, ada di antara 50 sampai dengan 250, maka tarifnya juga ikut naik menjadi 15%. Begitupun 250 sampai 500 dan di atas 500 juta akan pajaknya akan meningkat menjadi 30%. Jadi ketika penghasilannya semakin meningkat, maka tarifnya juga ikut meningkat. Berikutnya tarif pajak degresif, yaitu persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan. Nah, jadi walaupun jumlah pajaknya itu semakin naik dari 200 menjadi 300, kemudian dari 300 naik lagi menjadi 500, tapi tarifnya justru semakin mengecil. Nah, metode seperti ini itu berarti menggunakan tarif pajak yang degresif. Selanjutnya C, tarif pajak proporsional, yaitu persentase tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, jadi berapapun jumlah kena pajaknya, tarifnya tetap 5% terus, seperti itu. 5% terus, 5% terus. Nah, jadi misalnya contohnya ya, ini hanya sebuah contoh. Misalnya 1 juta dikenakan 5%, berarti pajaknya 50.000. Kalau 2 juta berarti pajaknya 100.000. Nah, 100.000 ini dapat dari mana? Didapat dari 50% dikali 2 juta, seperti itu. Dan yang terakhir D, tarif pajak tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak bergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Nah, perhatikan tabel. Misalnya membeli barang dengan harga 20 juta, maka hanya dikenakan pajak 6.000. Biasanya yang 6.000 ini itu materainya. Jadi membeli barang 20 juta, materainya 6.000. Membeli barang dengan harga 30 juta, maka biaya materainya juga 6.000, seperti itu. Jadi berapapun dasar pengenaan pajaknya ini, jumlah pajaknya itu tetap. Jadi dia ini tidak menggunakan tarif lagi. Jadi langsung menggunakan angka atau besaran pajak. Seperti itu.